Tapi yang kita imani dan kita yakini itu Taurat yang memang Allah berikan kepada Nabi Musa, yang mana Taurat itu belum pernah mengalami perubahan sedikit pun. Karena itu firman Allah. Begitupun kitab Injil. Kitab Injil yang kita imani bukan kitab Injil yang sekarang. Karena kitab Injil yang sekarang sudah banyak perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para sahabat, para ikhwan, saudara sekalian yang saya cintai dan Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian tentang mengenal tauhid kepada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita juga masih diberi kepercayaan usia, kepercayaan umur yang panjang dan sehat walafiat tentunya untuk menjalankan berbagai macam aktivitas yang sesuai dengan perintah Al-Quran dan sesuai perintah sunnahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam tidak lupa semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, hingga kepada kita semua yang mudah-mudahan kita semua istiqomah dan selalu diberi kekuatan untuk menjalankan apa yang dibawa dan apa yang diajarkan oleh Nabi wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya semua kita mendapatkan syafaatnya agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Baik, ikhwan fillah, alhamdulillah pada beberapa waktu yang lalu kita telah menyelesaikan kajian tentang akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, dan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah akidah samiyah, di mana kita telah membahas iman kepada malaikat Allah dan iman kepada kitabnya Allah. Tapi iman kepada kitabnya Allah baru dua kitab yang kita bahas, yaitu kitab Zabur dan kitab Taurat. Tinggal jadi yang wajib diketahui itu sifat atau Al-Qur'an kitab yang wajib diketahui itu ada 4 sesuai yang kita bahas urutan kemarin. Pertama itu Zabur, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran. Dan ini telah kita uraikan. Zabur diturunkan kepada Nabi siapa, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ini disesuaikan dengan turunnya kitab itu sendiri. Jadi kenapa Al-Quran tidak di bagian pertama? Karena yang pertama Allah turunkan kitab itu Zabur, kemudian Taurat, kemudian Injil, baru Al-Quran. Setelah Allah menurunkan kitab Zabur, lalu Allah menurunkan kitab Taurat. Sebagaimana kita telah singgung kemarin bahwa kitab Zabur itu hanya banyak tentang mau'izatul hasanah, tidak mencantum dan tidak mencantumkan beberapa hukum yang seperti yang Allah cantumkan di kitab Taurat dan Injil. Sementara kitab Taurat itu atas permintaan Bani Israel pada waktu itu kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk bermunajah di Gunung Tursina. Kemudian Allah berikan hukum atau berikan aturan berupa kitab Taurat yang Allah tuliskan di papan mawar surga berjumlah 10 buah sebagaimana telah kita bahas. Selanjutnya, oleh karena kitab Taurat itu sudah banyak diubah dari kurun ke kurun setelah sepeninggalnya Nabi Musa alaihissalam, maka oleh rahib-rahib atau oleh para pemuka Bani Israel pada waktu itu telah diubah banyak tentang isi kitab itu, yang mana diubah itu untuk kepentingan diri pribadi.
hukum yang akan membuat jemaah atau umatnya meninggalkannya, maka hukum itu tidak disampaikan kepada umatnya. Hanya hukum yang sesuai dengan kehendak umat itu sendiri. Ya mungkin kalau sekarang ya mungkin kita bisa dipersepsikan sama bahwa contoh misalkan kalau hukum yang sesuai dengan umat, misalkan hukum tentang sholat, tentang puasa, zakat, sementara hukum tentang jihad, tentang riba, tentang hal-hal yang memang sudah banyak kontradiktif yang sudah banyak dilakukan di masyarakat dan itu sudah menjadi budaya, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang ditakutkan oleh rahib-rahib pada waktu itu. Misalkan di kelompok atau di masyarakatnya memang mayoritas banyak yang melakukan perzinahan, maka ayat itu tidak diberikan dan ayat itu bahkan cenderung dihilangkan. Maka oleh karena itu Allah menurunkan hukum berikutnya dengan menurunkan kitab Injil yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa memberikan pembelajaran itu kepada murid-muridnya. Salah satunya Yudas Iskariot, yaitu salah satu murid Nabi Musa yang Allah serupakan dengan Nabi Musa, dan dialah yang mengubah susunan atau mengubah hukum-hukum yang ada di kitab Injil. Nah itu sama persis. Setelah Allah menurunkan kitab Taurat, maka diturunkanlah hukum dengan Allah menurunkan kitab Injil. Kepada siapa? Sama, kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel itu telah Allah berikan hukum-hukum atau kitab-kitab yang mencantum hukum, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Maka dalam awal surah Al-Imran dijelaskan alladzi nazzala fihil kitab minat Taurat wal Injil, yang mana Allah telah menurunkan kitab kepada Bani Israel berupa Taurat dan Injil. Jadi kitab Taurat Injil itu Allah berikan kepada Bani Israel, di mana mereka cenderung menginginkan hukum yang pasti. Setelah Taurat diubah oleh murid-murid setelah sepeninggal Nabi Musa alaihissalam dan oleh Bani Israel itu diubah isinya, maka Allah menurunkan lagi Injil yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Salah satu yang paling dihapus, yang paling prinsipil yang dihapus dalam kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab Injil itu adalah ciri-ciri Nabi akhir zaman. Yang mana kalaulah orang yang memang memegang teguh atau yang memegang kitab Taurat asli dan yang memegang kitab Injil asli, maka setelah melihat irhas atau ciri-ciri kenabian yang ada pada Nabi Muhammad SAW, yang mana di Madinah pada waktu itu ada Yahudinya juga, ada Nasraninya juga, artinya ada yang memegang kitab Taurat, ada yang memegang kitab Injil. Kalau yang dipegang kitab Tauratnya asli, maka akan memperlihatkan ciri-ciri kenabian yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Contoh salah satunya, Allah telah menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir seorang nabi yang bernama Mudmud. Itu dalam kitab Taurat dijelaskan. Mudmud itu bahasa Ibrani artinya terpuji, sementara terpuji di bahasa Arab artinya Muhammad. Muhammad itu diambil dari kata Ahmad yuhamidu Muhammadan, atau artinya puji, sementara Muhammad itu orang terpuji, gitu kan? Jadi Mudmud itu nama Ismul Karim yang ada, nama Ismul Karim atau nama yang mulia yang Allah cantumkan dalam Taurat, gitu kan? Sama dalam kitab Injil juga Allah cantumkan nama Nabi Muhammad berikut ciri-cirinya. Ciri-cirinya salah satunya yang paling dikenal itu yaitu abyadul laun musyarraban bil khumrah. Jadi Nabi Muhammad itu orangnya tinggi tapi tidak terlalu tinggi, dan pendek tapi tidak terlalu pendek. Maksudnya ketika Rasul duduk berdampingan dengan orang yang tinggi, maka Rasul tidak kelihatan pendek. Ketika Rasul duduk dengan orang pendek, Rasul tidak kelihatan pendek juga. Itu jadi artinya itulah salah satu keistimewaan yang ada di Nabi Muhammad SAW. Dan memang sebagaimana kita ketahui bahwa di Jazirah Arab atau
mayoritas kulit orang Arab yang kita ketahui itu adalah kulitnya cenderung ke sawo matang atau mungkin cenderung ke hitam gitu kan. Tapi Nabi Muhammad SAW itu beda lahirnya. Beliau itu abiyadul laun, putih kemerah-merahan, bukan bule, tapi Rasul itu putih kemerah-merahan. Itu mungkin kita bisa banyak melihat ya orang yang putih, bersih, sampai hampir kayak kelihatan urat-urat yang kecilnya. Itu salah satu ciri yang Allah berikan dalam Taurat dan Injil. Nah, oleh karena Taurat dan Injil sudah banyak diubah oleh Ahlul Kitab yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, maka kemudian Allah menyempurnakan hukum dengan menurunkan Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini hukum-hukumnya diteruskan dari banyak yang diteruskan dari Taurat, dari Injil yang Allah cantumkan dalam Al-Quran. Salah satu contoh, Allah mengharamkan babi. Dalam Taurat dijelaskan Allah mengharamkan babi, Allah menjelaskan. Begitupun dalam kitab Injil Allah menjelaskan bahwa babi itu haram, Allah menjelaskan. Dan hal itu yang diubah dan yang dihapus sehingga dalam perjalanannya kitab-kitab Taurat dan Injil itu banyak mengalami perubahan sehingga ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru gitu kan, seperti yang kitab Injil. Tapi sekali lagi itu yang kami yakini dan yang Allah beritakan dalam Al-Quran, bahwa Injil yang asli itu kita meyakini bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan itu adalah Zabur, Taurat, Injil. Berikut Al-Quran, kitab sebagai panduan kita. Tapi yang kita imani dan kita yakini itu Taurat yang memang Allah berikan kepada Nabi Musa. Yang mana Taurat itu belum pernah mengalami perubahan sedikit pun. Karena itu firman Allah. Begitupun kitab Injil. Kitab Injil yang kita imani bukan kitab Injil yang sekarang. Karena kitab Injil yang sekarang sudah banyak perubahan. Gitu kan? Oleh karenanya maka kita mengimani kitab Taurat, kita mengimani kitab Injil, tapi kitab yang memang tidak dan belum pernah mengalami perubahan di pada masanya sampai sekarang. Dan alhamdulillah Allah telah menunjukkan salah satunya Injil yang belum diubah dengan usia sekian ribu tahun itu ditemukan di Turki dan sekarang ada di Museum Oktapu di daerah Turki. Itu bisa kita lihat di website-website atau di berita-berita, ternyata memang di Injil itu menceritakan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW dan itu memang sangat jelas dan terbukti keberadaannya dan terbukti faktanya. Baik, mungkin itu yang kita penjelasan tentang kitab Taurat dan Injil. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, soalnya kita akan fokus membahas tentang Al-Quran. Tapi pada intinya, kitab yang wajib kita imani itu ada 4. Pertama kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya kitab Al-Quran. Baik, Al-Quran ini banyak mengandung atau mengandung nama ya, atau penamaan Al-Quran ini sendiri banyak. Ada yang dinamakan Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid, dan ada banyak yang bisa kita lihat dan kita pelajari, kita baca di Tafsir Ibnu Katsir jilid pertama. Di awal-awal jilid Ibnu Katsir, kebetulan Ibnu Katsir itu ada 4 jilid. Jilid pertama kita bisa lihat penamaan dari Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran Allah turunkan di tanggal 17 di bulan Ramadan sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi inna anzalnahu, nah menurut para ulama hu yang ada dalam domir itu merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan selama kurang lebih 23 tahun, yang mana setelah ayat pertama Allah turunkan itu sebagaimana kita ketahui ada dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq sampai ayat 5, dan kemudian diakhiri memang
dalam akhir atau ayat terakhir yang Allah turunkan itu banyak ulama yang berpendapat, tapi yang masyhur itu surah Al-Maidah, al-yauma nakhtimu ala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum dinakum wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat yang paling masyhur pendapat ulama bahwa itu ayat yang paling terakhir. Tapi ada golongan ulama yang menyatakan bahwa ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kepada kita itu melalui Nabi Muhammad itu adalah summa ilaihi turja'un. Itu ayat yang terakhir yang sebagian ulama menyatakan bahwa itu ayat sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Dan Al-Quran itu sebagaimana kita ketahui dan sebagaimana kita maklumi bahwa Al-Quran ada asbabun nuzul, ya, ada sesuai urutan ayat turunnya ayat, ada sesuai dengan turunnya surah. Jadi beda. Bukan Al-Quran yang kita baca itu, yang dari mulai surah Al-Fatihah dan surah An-Nas, dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu bukan berarti berurutan. Al-Fatihah dulu, lalu Al-Baqarah, lalu Al-Imran, itu tidak seperti itu. Jadi Al-Quran diturunkan itu sesuai dengan kebutuhan umat. Seperti tadi, pertama Allah turunkan Al-Alaq, kemudian Allah turunkan Al-Mudaththir, misalkan, kemudian turunkan lagi surah yang lain, sehingga itu tidak susunannya tidak seperti apa yang kita baca Al-Quran itu. Karena kalau asbabun nuzul sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kondisi di mana umat itu membutuhkan. Salah satu contoh, ketika para sahabat mau melaksanakan sholat, dan pada waktu itu kebetulan salah satu sahabat melaksanakan tasyakuran, syukuran khitanan, dan pada waktu itu minum arak belum diharamkan. Sehingga setelah melaksanakan resepsi hajatan, para sahabat itu minum, mabuk-mabukan. Pada waktu itu mau melaksanakan sholat, dan ketika mau melaksanakan sholat, bacaan surah Al-Kafirun itu tidak selesai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la antum a'budu ma a'budu wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'budu ma a'budu wa la ana a'budu, terus diulang-ulang. Sehingga turunlah ayat karena kondisi para sahabat itu sedang mabuk dan melaksanakan salat, maka Allah menurunkan ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian dekat kepada salat, artinya jangan kalian melaksanakan salat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Artinya kalau mau melaksanakan sholat jangan mabuk. Setelah sholat baru boleh mabuk lagi. Itu pada waktu dulu, ya. Jadi sebelum diharamkan itu perlahan-lahan Allah itu menurunkan ayatnya. Nah, jadi tidak sesuai dengan susunan ayat. Surah Al-Fatihah ayat ke-1, ayat ke-2 itu tidak seperti itu. Tapi Allah menurunkan Al-Quran itu sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada sahabat dan pada umat, terkhusus pada lingkungan Makkah pada waktu itu dan lingkungan Madinah pada waktu itu. Sehingga Al-Quran diturunkan cuma di 2 tempat, di Makkah dan Madinah. Di atas Al-Quran biasanya di kepala surahnya suka ada tulisan Madaniyah atau Makkiyah. Artinya kalau Madaniyah berarti Al-Quran itu diturunkan di Madinah, kalau Makkiyah itu berarti Al-Quran diturunkan di surah, bukan Al-Quran ya, surah itu diturunkan di Makkah. Kalau di Makkah berarti Rasul dalam keadaan sebelum hijrah. Setelah hijrah, maka ada Al-Quran diturunkan, salah satu contoh misalkan Al-Baqarah diturunkan di Madinah, kecuali satu ayat yaitu ayat 261 yang mana ayat itu Allah turunkan di Makkah ketika para sahabat melaksanakan haji wada. Itu salah satu contoh. Jadi simpulnya kitab rukun iman yang telah kita bahas kemarin, akidah uluhiyah telah kita bahas, akidah sam'iyah, akidah nabawiyah kita bahas, dan sekarang iman kepada malaikat telah kita bahas, iman kepada kitabnya Allah telah kita bahas, bahwa kitabnya Allah itu ada 4 yang wajib kita ketahui dan tidak kecuali suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Khidir itu tidak wajib diketahui, dan yang wajib diketahui itu cuma ada 4. Pertama, kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, di mana kitab Zabur ini tidak
mencakup dan tidak banyak mencakup hukum, hanya mau'izatun hasanah. Yang kedua kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam atas permintaan Bani Israel pada waktu itu. Kemudian Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian untuk menyempurnakan dan untuk melengkapi dan merevisi hukum-hukum Allah yang telah diubah pada masa sebelumnya yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil, maka Allah menurunkan Al-Quran. Tapi dengan turunnya Al-Quran ini, maka hukum Allah lebih paten karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang akan menjaga Al-Quran ini. Dan oleh karena itu, tidak lupa saya sebelum diakhiri sesi ini, saya mengajak kepada ikhwan semua untuk kita ikut kontribusi menjaga Al-Quran dengan cara banyak membaca Al-Quran, terlebih kalau bisa menghafal Al-Quran. Dan kita bersyukur sekarang sudah banyak pesantren yang banyak mencetak hafid. Dialah aset-aset kita yang menyimpan Al-Quran dalam tubuhnya, mengalir dalam darahnya, sehingga Al-Quran itu akan kian terjaga kemurnian dan kesuciannya. Jadi sebelum saya tutup, saya sekali lagi mengajak kita sama-sama belajar memahami Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, terlebih kita menghafal Al-Quran untuk menjaga kemurnian dan kesucian Al-Quran. Dan kita terus support kepada para adik-adik kita, para saudara-saudara kita, ikhwan kita, saudara kita yang menggalakkan untuk tahfidz Al-Quran, karena mereka lah yang akan menjaga Al-Quran itu yang ada dalam tubuh dan pikirannya, dan menjaga kemurniannya. Karena Al-Quran yakin tidak akan bisa dipalsukan, tapi dengan menjaga Al-Quran, setidaknya kita akan lebih mengerti dan lebih cinta kepada Al-Quran. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, maslahat, dan menjadi ilmu terkhusus kepada ikhwan yang mendengarkan dan yang mengikuti dengan setia pengajian ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi salah satu daya pendorong untuk kita menjadi lebih iman, lebih takwa, dan lebih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa yakum ajmain, usi wa nafsi wa yakum bitaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.